Bab 201 Di dalam kantor pabrik, Leon dan Ariel bertemu dengan manajer pabrik Guido Boyd. Dia adalah pria parubaya yang agak gemuk dan mengenakan setelan bisnis. Guido terlibat dalam operasi pabrik sehari-hari, mengawasi banyak proses termasuk produksi, pengiriman, dan pemeriksaan kualitas. Ia merupakan bagian dari manajemen puncak perusahaan, dan bahkan dapat dianggap sebagai salah satu orang penting. Namun, Leon dan Ariel adalah orang-orang berpangkat tinggi yang dikirim kantor pusat untuk memeriksa pabrik, dan mereka juga orang-orang yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan WIC Group. Ariel, khususnya, dianggap sebagai tokoh yang kuat di antara jajaran atas kantor pusat, jadi Guido harus ekstra hati-hati di sekitar mereka. Nona Summers, Tuan Wolf, izinkan saya mengajak kalian berdua berkeliling bengkel, tawar Guido dengan hormat. Tidak apa-apa, Tuan Boyd. Tuan Wolf dan saya ke sini untuk kunjungan informal. Kami hanya akan melihat situasi di sini. Anda dapat melanjutkan tugas-tugas Anda seperti biasa, alih-alih membawa kami ke bengkel sendiri. Minta saja seseorang untuk mengantar kami ke sana, Ariel tersenyum singkat. Begitu ya, baiklah, tidak apa-apa juga. Guido merenung sejenak lalu menelepon orang yang bertanggung jawab atas manajemen produksi bengkel. Nama orang yang bertanggung jawab adalah Stanley Wallace. Berusia 37 atau 38 tahun, tubuhnya yang sedang dan kulitnya yang agak kecoklatan membuatnya tampak seperti seseorang yang memiliki banyak keterampilan dan pengalaman kerja. Nona Summers, Tuan Wolf, ini Stanley Wallace, kepala bengkel pabrik kami, Guido memperkenalkan secara singkat. Stanley, dua orang ini adalah Nona Summers dan Tuan Wolf dari kantor pusat. Bisakah Anda membawa mereka ke bengkel untuk saya dan membiarkan mereka melihat situasi di sana? Perintah Guido. Kami menghargai bantuan Anda, Tuan Wallace. Leon tersenyum sopan. Anda terlalu sopan, Tuan Wolf. Ini tugas saya. Silakan ikut saya, jawab Stanley dengan hormat. Ia kemudian membawa Leon dan Ariel ke bengkel. Ada persyaratan ketat untuk memasuki bengkel produksi kosmetik. Biasanya seseorang harus mengenakan pakaian ruang bersih, topi, sarung tangan, dan masker. Ini adalah pertama kalinya Leon melihat hal seperti itu, dan butuh usaha keras untuk mengenakan semuanya. Setelah memasuki bengkel, Stanley menuntun Leon dan Ariel untuk melihat setiap proses. Karena mereka mengenakan pakaian ruang bersih dan sejenisnya, identitas mereka tersembunyi dengan baik. Tidak ada yang memperhatikan mereka karena tidak ada yang tahu siapa mereka atau untuk apa mereka ada di sana. Setelah mengamati seluruh proses, Leon memiliki pemahaman umum tentang bagaimana produk tersebut diproduksi dan disempurnakan, sehingga mencapai tujuan perjalanan mereka. Ketiganya keluar dari bengkel bersama-sama. Leon dan Ariel melepas semua perlengkapan pelindung dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Nona Summers. Stanley memanggil tetapi kemudian tidak melanjutkan kalimatnya. Ada apa, Tuan Wallace? Apakah Anda butuh sesuatu? Tanya Ariel penasaran. Stanley ragu sejenak, tetapi ia segera tampak telah memutuskan untuk memberitahunya dan berkata dengan penuh pertimbangan, Nona Summers, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ini mengenai bahan baku kami. Bahan baku yang digunakan di pabrik kami pada umumnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tetapi tampaknya kualitasnya telah sedikit menurun sejak perusahaan mengganti bahan baku barunya belum lama ini. Tingkat penyempurnaan bahan baku mencapai 70 hingga 80% di masa lalu, tetapi bahan baku baru telah menurun hingga hanya sekitar 60%. Ia melanjutkan, hal ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi perusahaan dan menyebabkan banyak pemborosan yang tidak perlu. Hal ini juga mengurangi produktivitas karyawan kami, yang kemudian menyebabkan penurunan bonus gaji kami. Stanley menjelaskan situasi tersebut secara terperinci, dengan mencatat bahwa pengurangan 10% dari tingkat penyulingan mereka menyebabkan penurunan sekitar 80 hingga 90% dari efisiensi produksi harian sebelumnya. Bab 202 bagian dari paket gaji Elegante Group adalah bonus kinerja, dan karena kapasitas produksi gagal mencapai persyaratan sebelumnya, bonus kinerja akan dipotong setengah. Itu berarti gaji seorang karyawan tingkat rendah akan dikurangi sekitar $150 setiap bulan tanpa alasan yang jelas,
jadi wajar saja jika semua orang mengeluh tentang hal itu. Alasan Stanley memberitahu Ariel ada dua. Di satu sisi, ia merasa bahan bakunya tidak sebagus sebelumnya, dan di sisi lain, ia juga mengutamakan kepentingan karyawannya. Masalah, katamu. Baiklah, semua pengadaan bahan baku dan produksinya berada di bawah kewenangan tunggal Tuan Mercer. Anda dapat melaporkan masalah ini kepada Tuan Boyd atau langsung kepada Tuan Mercer. Maaf saya tidak dapat membantu lebih banyak lagi, Ariel mengerutkan kening. Stanley tersenyum kecut. Saya akan jujur dengan Anda, Nona Summers. Saya sudah melaporkan hal ini kepada Tuan Boyd, tetapi dia tidak pernah memberi saya jawaban langsung. Tuan Mercer, di sisi lain, adalah pemimpin perusahaan tingkat tinggi yang jarang datang ke sini. Tidak mudah bagi seorang manajer bengkel kecil seperti saya untuk menemuinya. Stanley berhenti sebentar sebelum memohon padanya, Nona Summers, Anda salah satu eksekutif puncak perusahaan. Anda memiliki kekuasaan yang besar, dan saya mohon Anda untuk menemukan cara untuk membantu orang-orang di tingkat bawah itu. Tolong, Anda harus melakukan sesuatu. Aku khawatir tanganku terikat. Ariel merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai seorang eksekutif senior dari kelompok berpengaruh di perusahaan tersebut, dia mengetahui beberapa informasi orang dalam mengenai bahan baku. Di masa lalu, perusahaan yang memasok bahan baku ke Elegante Group adalah dua perusahaan kimia berukuran sedang di Springfield City. Karena perkembangan Elegante Group yang pesat dalam 2 tahun terakhir, kapasitas produksi kedua perusahaan kimia menengah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Elegante Group. Ashwin melakukan perjalanan bisnis untuk mencari mitra guna memperoleh bahan baku baru, yang saat itu digunakan perusahaan. Meskipun kualitas sumber baru tidak sebaik sebelumnya, harganya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, trade-off antara kedua faktor tersebut tidak banyak berpengaruh pada biaya produksi perusahaan. Sederhananya, hal itu tidak ada hubungannya dengan Ashwin secara pribadi dan semuanya berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Lagi pula, masalah ini berada di bawah yurisdiksi Ashwin, dan Ariel tidak punya hak untuk campur tangan. Kecuali dia bisa menemukan produsen bahan baku yang lebih baik, dia hanya akan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri jika dia melampaui kewenangannya dan ikut campur dalam urusan Ashwin. Tidak adakah cara untuk menyelesaikan ini? Stanley merasa frustrasi dan putus asa. Ia tahu bahwa sekitar $150 mungkin tidak berarti apa-apa bagi para eksekutif puncak seperti Ariel, tetapi itu sangat penting bagi banyak karyawan tingkat bawah, yang sebagian besar mungkin harus mengencangkan ikat pinggang untuk hidup agar dapat menghemat lebih dari $150 biaya hidup setiap bulan. Jangan khawatir, Tuan Wallace. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Leon tidak tahan melihat semuanya dan memutuskan untuk berinisiatif menawarkan bantuannya. Berasal dari lapisan masyarakat paling bawah, ia menjalani kehidupan yang keras dan tahu betapa pentingnya sedikit uang itu bagi para karyawan biasa. Apa kau serius, Tuan Wolf? Stanley menatap Leon dengan perasaan terkejut dan curiga. Bahkan ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa Leon tidak lebih dari sekadar sekretaris presiden dan bahwa sekretaris tidak memiliki kekuatan nyata dan biasanya hanya melakukan pekerjaan sambilan. Mereka bahkan tidak dikategorikan sebagai manajemen menengah perusahaan. Jika seorang petinggi seperti Ariel tidak mau campur tangan dalam masalah ini, Stanley bertanya-tanya dari mana seorang sekretaris kecil seperti Leon akan mendapatkan nyali untuk melakukannya. Saya sarankan Anda untuk tidak meremehkan Tuan Wolf. Dia adalah orang dengan jabatan tertinggi yang bertanggung jawab dalam hal-hal yang melibatkan kerja sama dengan Wick Group. Saya hanya wakilnya. Produk-produk yang saat ini diproduksi oleh pabrik Anda semuanya dipasok ke Wick Group. Baik itu bahan baku dan masalah produksi, atau pengiriman dan pemeriksaan kualitas, Tuan Wolf memiliki wewenang penuh atas semuanya. Ariel. Bab 203 Ariel mungkin tidak punya hak untuk mencampuri urusan yang melibatkan Ashwin, tetapi Leon sebagai orang yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Wick Group memiliki hak untuk campur tangan dalam masalah apapun yang berkaitan dengan produk yang dipasok. Tidak ada tindakannya yang dapat ditafsirkan sebagai melampaui wewenangnya. Apa? Aku? Stanley tercengang.
Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang sekretaris biasa seperti Leon akan memiliki wewenang yang begitu besar, sampai-sampai seorang pejabat tinggi seperti Ariel bekerja di bawahnya. Sungguh luar biasa, dan itu juga pertama kalinya ia mendengar tentang sekretaris yang begitu hebat. Jangan khawatir, Tuan Wallace. Nanti saya sampaikan pesan Anda kepada Nona yang kata demi kata, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu semua orang mendapatkan manfaat yang pantas mereka dapatkan, janji Leon dengan tulus. Terima kasih, Tuan Wolf. Terima kasih banyak, Stanley sangat gembira. Ia meraih tangan Leon dengan gembira, menjabat tangannya sambil membungkuk, dan merasa bersyukur. Anda terlalu baik, Tuan Wallace. Memang seharusnya begitu, kata Leon sambil tersenyum. Stanley melakukan apa yang dilakukannya demi karyawan di bawahnya, membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemimpin yang langka dan beretika. Sikap seperti itulah yang membuat Leon dihormati. Ketika Ariel melihat Leon menyetujuinya dengan sukarela, dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Jika saya boleh, Tuan Wolf, kata Stanley, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya telah bekerja di perusahaan ini selama hampir 10 tahun, dan saya telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang pesat dalam 2 tahun terakhir. Meskipun saya tidak begitu cakap dalam banyak hal, saya masih memiliki pengalaman dalam produksi dan pemurnian kosmetik. Stanley kemudian melanjutkan, agak ragu-ragu, saya telah melakukan penelitian yang cermat dan menemukan bahwa penggabungan bahan baku akan berjalan lebih lancar selama beberapa zat yang mendukung proses tersebut ditambahkan selama pemurnian. Efisiensi pemurnian juga dapat ditingkatkan. Selain itu, banyak kosmetik kelas atas di pasaran telah mempopulerkan kosmetik. Saya pikir menambahkan beberapa herbal tidak hanya akan menguntungkan efisiensi ekstraksi tetapi juga meningkatkan efek kosmetik. Kosmetik, itu saran yang bagus. Setidaknya patut dicoba. Mata Leon berbinar. Dia punya beberapa ide berani setelah diingatkan oleh Stanley. Sejujurnya, Tuan Wolf, itu semua hanya ide, dan saya belum mencobanya. Bagaimanapun, kegagalan mungkin akan menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar. Stanley menggaruk kepalanya karena malu. Ia bukan bagian dari tim penelitian dan pengembangan perusahaan, dan ia jauh dari definisi seorang profesional dalam banyak aspek. Ia hanya merangkum beberapa ide berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun tanpa benar-benar mengetahui apakah ide tersebut akan efektif atau tidak. Jangan khawatir, serahkan urusan praktis itu padaku. Aku punya caranya. Leon tersenyum. Karena baru saja bergabung dengan perusahaan itu, dia tidak tahu banyak tentang produksi, pemurnian, dan pemrosesan kosmetik. Namun, keterampilan medisnya cukup bagus, dan dia tahu khasiat berbagai tanaman herbal seperti punggung tangannya. Sementara itu, Stanley punya banyak pengalaman dengan seluruh proses produksi kosmetik dan mengetahui semuanya dengan sangat rinci. Jika Leon bergabung dengan Stanley dan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk saling melengkapi, mereka dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi penyulingan dan mengembangkan kosmetik yang lebih efektif. Apa kau gila, Leon? Jika perusahaan ingin membuat inovasi, ia harus melalui analisis yang cermat dan penelitian berulang-ulang oleh orang-orang di Departemen R&D kami. Prosesnya sendiri akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kau tidak bisa mencobanya begitu saja. Ariel melotot marah ke arah Leon dan merasa bahwa ia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mengacaukan situasi. Aku tidak gila, balas Leon. Bab 204, jangan khawatir. Aku cukup yakin tentang ini. Kau sendiri yang mengatakan bahwa Nona yang telah memberiku banyak wewenang atas masalah ini, dan aku yang memiliki keputusan akhir tentang produk-produk Wick Group. Karena dia telah menaruh kepercayaannya padaku, kini giliranku untuk memenuhi harapannya. Leon tersenyum gembira. Meskipun Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan dipenuhi oleh para profesional, mereka adalah karyawan yang dimanjakan yang hanya duduk di kantor sepanjang hari. Tidak ada harapan untuk mengandalkan mereka untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk hal-hal yang penting, dan mengandalkan Stanley yang berpengalaman akan jauh lebih baik. Yang lebih penting, Leon memiliki keyakinan penuh atas keterampilan medisnya,
dan satu-satunya hal yang kurang dimilikinya saat ini adalah pemahaman terhadap berbagai aspek produk. Stanley adalah orang yang tepat untuk melengkapinya di bidang yang tidak ia kuasai. Kau terlalu banyak menafsirkan pernyataan Iris. Aku menyerah. Ariel menggertakkan giginya karena marah. Ia tidak menyangka bahwa orang awam seperti Leon akan mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi penyulingannya atau menghasilkan kosmetik yang lebih baik, terutama saat ia baru saja bergabung dengan perusahaan tersebut belum lama ini. Itu sungguh tidak realistis. Namun, Ariel memutuskan bahwa sebaiknya ia membiarkan Leon melakukan apa yang diinginkannya dan mencobanya. Lagi pula, Leon akan menyerah jika ia akhirnya menemui jalan buntu. Yang harus ia lakukan adalah tetap berada di sisi Leon setiap saat dan mencegah Leon menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tuan Wallace, mari kita kembali ke bengkel untuk melihat lagi. Saya akan sangat menghargai jika Anda dapat menjelaskan semuanya kepada saya secara terperinci dan berbagi ide-ide Anda dengan saya juga, kata Leon sambil tersenyum. Mereka bertiga kemudian mengenakan pakaian ruang bersih dan kembali ke bengkel. Sore harinya dihabiskan bersama Leon dan Ariel di bengkel. Dengan penjelasan rinci Stanley, Leon perlahan-lahan memperoleh gambaran kasar tentang cara menyelesaikan situasi tersebut. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah mewujudkan ide tersebut dalam praktik. Setelah meninggalkan bengkel, Leon dan Ariel berjalan menuju tempat parkir. Apa kau sudah gila, Leon? Kau setuju untuk membantu menyelesaikan masalah bonus kinerja karyawan dan kau akan mengembangkan kosmetik. Apa kau sedang menjalankan semacam misi untuk membuat Ashwin marah? Ariel melotot marah ke arah Leon. Masalah pertama dari kedua masalah tersebut terkait dengan bahan baku, sedangkan masalah kedua terkait dengan produksi, keduanya berada di bawah wewenang Ashwin. Dengan mengambil inisiatif untuk ikut campur tanpa mendapatkan izin dari Ashwin, Leon secara praktis menantang wewenang Ashwin. Hampir dapat dipastikan bahwa Ashwin akan meledak marah setelah mengetahui apa yang terjadi. Saya hanya ingin membantu karyawan tingkat bawah. Bukan maksud saya untuk menyinggung Ashwin dengan sengaja, dan saya tidak punya kendali atas dirinya jika dia salah memahami maksud saya. Leon mengangkat bahu. Ashwin adalah saingannya dalam hal cinta dan mereka adalah musuh bebuyutan. Setelah apa yang terjadi di perjamuan malam sebelumnya, Ashwin mungkin sudah membencinya sampai ke akar-akarnya. Ashwin mungkin akan tetap menyimpan dendam terhadapnya terlepas dari apakah dia memprovokasi Ashwin atau tidak, jadi dalam hal itu, tidak ada alasan baginya untuk takut pada Ashwin. Aku tahu maksudmu baik, tapi, Ariel menolak untuk melanjutkan dan menunjukkan keinginan untuk terus membujuk Leon. Namun, Leon memotong pembicaraannya sebelum dia sempat selesai berbicara. Tidak ada tapi-tapian. Jujur saja, efisiensi penyulingan dan bonus saling terkait. Selama efisiensi dapat ditingkatkan dan kosmetik yang lebih baik dapat dikembangkan, masalah pengurangan bonus karyawan dapat dengan mudah dipecahkan. Saya sudah berjanji kepada Tuan Wallace bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dalam hal ini. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan saya tidak akan menyerah begitu saja, kata Leon dengan tegas. Alasan mengapa bonus kinerja karyawan tingkat bawah dipotong setengah adalah karena sumber bahan baku baru tidak sebaik bahan baku sebelumnya, sehingga menyebabkan penurunan efisiensi penyulingan. Bab 205 Jika sumber bahan baku baru dapat disempurnakan dengan lebih baik dan dengan demikian kembali ke level sebelumnya, semua orang akan mendapatkan bonus kinerja mereka sekali lagi. Selain itu, keberhasilan produksi kosmetik dengan efek yang lebih baik akan meningkatkan kualitas produk Elegante Group, dengan produk kelas menengah hingga atas mereka menjadi produk mewah kelas 1. Ketika pendapatan perusahaan meningkat, gaji dan tunjangan karyawan pun ikut meningkat, yang artinya satu batu bisa menolong dua hal sekaligus. Mungkin Anda benar, tetapi sangat sulit untuk meningkatkan efisiensi penyulingan dan mengembangkan kosmetik ini. Tepatnya, mengatakan bahwa itu sangat sulit adalah pernyataan yang meremehkan. Hampir mustahil untuk melakukannya kecuali ada semacam keajaiban, kata Ariel dengan tidak senang. Dia merasa bahwa berbicara dengannya seperti berbicara dengan dinding bata, dan tidak ada yang bisa dia katakan untuk menyampaikan pesan dengan jelas kepadanya. Bagaimana kau tahu tidak akan ada keajaiban jika kau tidak mencobanya? Jangan khawatir,
Aku sangat yakin akan hal ini, dan aku jamin tidak akan ada masalah. Leon menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Jika merek lain dapat mengembangkan kosmetik, tidak ada alasan mengapa Elegante Group tidak bisa, terutama mengingat keterampilan medisnya yang luar biasa. Penjelasan terperinci Stanley sebelumnya memberinya pencerahan dalam banyak aspek, dan kepercayaan dirinya pun semakin tumbuh. Apa kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Mimpimu terlalu besar. Ariel menegurnya dengan sedikit marah. Kita tunggu saja kalau kamu tidak percaya padaku. Leon mengangkat bahu dan menaiki sepeda motornya. Tentu, tunjukkan padaku keajaibanmu, nak. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan memberimu pelajaran karena telah membuang-buang waktuku. Ariel menggerutu, lalu masuk ke mobil dan duduk di belakang Leon, dan keduanya meninggalkan pabrik bersama. Setelah pulang kerja, Leon mengendarai sepeda motornya ke toko herbal terbesar dan membeli banyak obat-obatan dalam kantong. Ia sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan beberapa kosmetik, dan herbal merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Namun, ia tidak membutuhkan banyak dan hanya membeli beberapa herbal tertentu karena masih dalam tahap percobaan. Setelah berhasil mengembangkan kosmetik, perusahaan harus membeli herbal dalam jumlah besar. Jika sudah begitu, ia dapat dengan mudah mendapatkannya dari Sears. Setiap detail dikerjakan dalam pikirannya. Dia melakukan banyak hal untuk Iris. Kembali ke Dragon Bay Villas, Iris sudah ada di rumah saat Leon kembali. Saat melihatnya membawa banyak barang di berbagai tas, Iris bertanya dengan heran, apa isi tas-tas itu, Leon? Oh, ini, hanya beberapa tanaman herbal, kata Leon singkat. Iris merenungkan apa yang dikatakannya dan segera menyadari apa yang sedang dibicarakannya. Leon, Ariel sudah memberitahu saya tentang rencana ganda Anda untuk meningkatkan efisiensi penyulingan bahan baku, selain penelitian dan pengembangan kosmetik. Apakah kamu serius tentang ini? Dia tampaknya merasa agak aneh. Sebagai presiden perusahaan, dia sangat menyadari betapa sulitnya kedua hal itu, dan dia juga tahu bahwa itu adalah tugas yang hampir mustahil. Ketika dia pertama kali mendengarnya dari Ariel, dia mengira Leon hanya mengatakan itu karena iseng. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Leon akan bertekad untuk mewujudkannya. Dia hanya akan mengundang masalah jika dia melakukannya. Tentu saja, kenapa aku tidak serius? Aku bukan tipe orang yang bicara tanpa berpikir, kata Leon tegas. Ia berpikir, jujur saja, aku bekerja keras hanya untukmu. Bukan untuk perusahaan. Lupakan saja, terlalu sulit. Serahkan saja penelitian itu kepada mereka yang ada di Departemen R&D. Anda juga orang yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Wick Group. Itu tugas yang sangat berat, jadi sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan usaha Anda untuk hal lain. Bab 206. Setelah mengatakan itu, Iris berhenti sejenak dan menambahkan, aku tahu kau melakukan ini untuk membantu beberapa karyawan tingkat bawah, jadi izinkan aku memberikan saran. Aku akan berbicara dengan Tuan Mercer nanti dan memintanya untuk menurunkan standar kapasitas produksi pabrik sehingga bonus kinerja tidak akan terpengaruh. Tidak, Iris. Aku tahu bahwa masalah bahan baku telah banyak mengganggumu. Bahkan jika standar kapasitas produksi diturunkan, itu adalah solusi sementara yang tidak mengatasi akar permasalahannya. Aku ingin berbagi bebanmu, kata Leon, mengumpulkan keberaniannya. Kamu, Iris tercengang, dan kehangatan yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hatinya. Tebakan Leon benar, masalah bahan baku memang salah satu masalah yang selalu dia hadapi. Perkembangan perusahaan yang pesat dalam 2 tahun terakhir, ditambah dengan pasokan bahan baku yang tidak mencukupi, membuatnya tidak punya pilihan selain membiarkan Ashwin melakukan perjalanan bisnis untuk mencari mitra baru yang dapat menyediakan bahan baku. Ia tahu bahwa kualitas pasokan baru itu tidak sebaik sebelumnya, tetapi ia pasrah dan hanya bisa pasrah. Tentu saja, jika Leon mampu meningkatkan efisiensi penyulingan bahan baku baru tersebut atau mengembangkan kosmetika yang memiliki efek lebih baik, kekhawatirannya akan teratasi sepenuhnya. Leon, ini adalah 2 usaha yang sangat sulit. Kau yakin? Hati Iris tergerak. Meskipun ia tahu itu mustahil, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh harapannya pada Leon. Aku cukup yakin.
Aku akan melakukan yang terbaik. Leon meyakinkan setelah ragu-ragu sejenak. Dia sangat percaya diri di depan Ariel tetapi merasa agak sulit untuk meniru tingkat kepercayaan diri yang sama dengan Iris. Lagi pula, dia akan malu menghadapi Iris di masa depan jika usahanya gagal. Mempermalukan dirinya sendiri di depan wanita yang dicintainya adalah sesuatu yang ingin dihindarinya dengan cara apapun. Baiklah, lakukan yang terbaik. Kalau berhasil, kamu akan berkontribusi besar pada perusahaan dan akan mendapat imbalan yang setimpal. Kata Iris sambil tersenyum. Dia tahu bahwa peluang keberhasilannya sangat kecil, jadi dia tidak terlalu menganggap serius kata-katanya. Hadiah. Hadiah apa? Seperti saat kau setuju untuk pergi jalan-jalan denganku di Gunung Mistlood selama 2 hari. Leon tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Ia begitu bersemangat hingga orang mungkin mengira ia baru saja menyuntik dirinya sendiri dengan obat-obatan. Dalam mimpimu, setelah mengingat apa yang terjadi di Gunung Mistlood, wajah cantik Iris langsung memerah. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Leon membantunya menyembuhkan luka kakinya di Gunung Mistlood, selain menggendongnya naik turun gunung. Dia melakukan kontak intim dengan hampir setiap bagian tubuhnya. Jika sesuatu yang serupa terjadi, dia takut memikirkan seberapa jauh Leon akan melangkah bersamanya. Intinya, kita akan bicara setelah kau berhasil. Kalau kau tidak berhasil, lebih baik lupakan saja. Iris mendengus pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Saya masih punya kesempatan. Mata Leon berbinar, dan hatinya dipenuhi dengan motivasi. Setelah makan malam, Leon meninggalkan villa dan pergi ke puncak gunung dan ke belakang. Namun, ia pergi ke sana untuk bekerja dan bukan untuk meningkatkan energinya. Dia mengeluarkan tablet giok untuk mengaktifkan formasi dan kemudian menuangkan semua energi spiritualnya ke tumbuh-tumbuhan di tengahnya. Setelah selesai, ia turun gunung dan kembali ke rumah untuk tidur. Keesokan paginya, Leon mendaki gunung saat dini hari. Udara di puncak sangat segar, dan tumbuh-tumbuhan yang dipenuhi energi ditutupi dengan titik-titik embun kecil, yang persis seperti yang diinginkan Leon. Setelah semalam diberi nutrisi oleh lingkaran konvergensi energi, embun pagi menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan bersama dengan saripati matahari dan bulan yang diserap pada malam hari dan dini hari membuat titik-titik embun tampak sangat murni. Chapter 207 Jika embun pagi yang mengandung energi tersebut ditambahkan ke bahan baku kosmetik, maka efek kosmetik yang dihasilkan akan meningkat pesat dan mendorong penggabungan bahan baku yang lebih baik. Lihatlah, betapa indahnya alam. Leon mengumpulkan embun pagi ke dalam sebuah wadah. Karena energi spiritual yang dihasilkan pada malam hari telah diserap oleh embun pagi dan tidak ada energi spiritual tambahan yang bisa dimurnikannya, ia tidak punya pilihan selain kembali menuruni gunung. Kembali ke perusahaan, Michael sedang mengobrol hangat dengan Ashwin di kantornya. Ashwin kebetulan adalah orang yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, serta produksi dan pemrosesan, dan manajer pabrik Guido Boyd adalah bawahannya. Kemarin, Leon tinggal di pabrik sepanjang hari, di mana ia mengumumkan rencananya untuk meningkatkan efisiensi penyulingan serta mengembangkan beberapa kosmetik. Guido menyadari ada yang tidak beres dan melaporkannya kepada Ashwin sesegera mungkin. Ashwin hampir meledak setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa Iris telah mempercayakan Leon dengan kerjasama yang melibatkan Wick Group, dan meskipun Leon membuat masalah dengan kedok memasok produk, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menanggung semuanya meskipun dia sangat kesal dengan tindakan Leon. Leon sangat sombong. Bahan baku dan produksi semuanya berada di bawah yurisdiksimu. Dengan bertindak sewenang-wenang tanpa izinmu, dia menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormatimu. Kata Michael dengan marah. Leon sialan itu. Aku terlalu meremehkannya sebelumnya. Dia mengandalkan sedikit wewenang yang diberikan Nona yang kepadanya untuk menyabotase usahaku dalam mencari bahan baku dan mengawasi produksi. Dia orang yang cukup ambisius, dan menurutku dia mencoba menciptakan peluang untuk menggantikanku. Ashwin membanting tangannya ke meja dan berdiri. Ekspresinya adalah yang paling jelek yang pernah ada. Lagi pula, kemarin dia baru saja berdiskusi dengan Michael tentang rencana untuk merusak pasokan produk dan menyulitkan Leon. Namun,
dia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan membalas sebelum dia sempat melancarkan serangan pertamanya. Siapapun dapat membayangkan penderitaan dalam hatinya. Tuan Mercer, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahan baku selalu menjadi sesuatu yang membuat Nona yang gelisah. Jika Leon benar-benar mampu meningkatkan efisiensi penyulingan, memecahkan masalah tersembunyi dari bahan baku ini, atau bahkan mengembangkan kosmetik yang lebih baik, saya cukup yakin dia akan lebih menghargainya. Michael berbicara. Ragu-ragu. Dia tahu betul Iris paling peduli dengan kedua masalah itu saat ini. Jika Leon mampu memecahkan satu saja dari masalah itu, posisinya di hati Iris mungkin akan semakin kokoh, mungkin sampai berada di atas Ashwin. Itu tidak akan terjadi. Kedua masalah itu sangat sulit untuk ditangani. Dia tidak mungkin menyelesaikannya dengan mudah. Selain itu, ada banyak profesional di Departemen R&D perusahaan yang bahkan tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Bagaimana Anda mengharapkan dia berhasil ketika dia seorang pecundang yang lulus dari universitas kelas 3? Ashwin mendengus dingin. Kau mungkin benar, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Dia juga punya pendukung, Aril. Dengan Aril di dekatnya, mereka berdua mungkin bisa mencapai sesuatu. Michael masih sedikit khawatir. Meskipun dia tidak percaya bahwa Leon mampu menyelesaikan kedua tugas itu, dia masih dapat memperbaiki beberapa masalah produksi dengan bantuan Aril. Itu bukan hal baik untuk Ashwin. Itu kekhawatiran yang sah. Kita harus tetap waspada. Ashwin merenung sejenak dan segera menemukan sebuah ide. Saya punya saran. Nona yang akan memimpin rapat tingkat tinggi dalam waktu setengah jam. Mungkin Anda bisa memberitahu Direktur R&D. Departemen Peringatan dan minta dia untuk mengajukan usulan pada rapat untuk menghentikan Leon dari campur tangan. Bab 208 Ashwin kemudian melanjutkan, aku akan menghubungi beberapa eksekutif senior dan meminta mereka mencoba bekerja sama dengan Departemen R&D untuk menekan Leon. Selama pertemuan, kita semua akan bekerja sama untuk menghentikan Leon agar tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Baiklah. Michael mengangguk dan melangkah keluar dari kantor. Di sisi lain, Leon dan Aril hendak berangkat ke pabrik, tetapi ketika mereka mendengar berita bahwa Iris sedang dalam keadaan tinggi pertemuan tingkat, mereka memutuskan untuk mengesampingkan rencana mereka dan berjalan ke ruang pertemuan bersama. Para eksekutif perusahaan sudah berada di dalam ruang rapat ketika Leon dan Aril tiba. Pada saat itu, suara hentakan tumit terdengar dan Iris berjalan memasuki ruang konferensi bersama sekretarisnya, Gracie. Ruang rapat yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi saat Iris menuju kursi kepala dan duduk. Karena ini adalah rapat rutin kita, saya ingin semua departemen menyampaikan laporan kemajuan dan laporan bisnis bulan lalu. Kalian juga dapat menyampaikan masalah apapun yang mungkin kalian miliki, kata Iris acuh tak acuh. Ekspresinya tetap dingin dan tenang seperti biasanya. Nona Yang, mungkin saya bisa mewakili Departemen Keuangan untuk memulainya, seorang wanita muda berusia 35 hingga 36 tahun yang cerdik berdiri. Dia adalah Direktur Departemen Keuangan Perusahaan, dan dia memulai rapat dengan memberikan penjelasan terperinci tentang pengeluaran keuangan bulan sebelumnya. Setelah laporan Departemen Keuangan selesai, para direktur departemen lain berdiri satu demi satu dan melaporkan kemajuan mereka kepada Iris satu persatu sebelum merangkum semuanya. Leon adalah orang awam, dan semua yang disajikan di sana tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengarkan mereka seperti mendengarkan ceramah dalam bahasa asing, dan dia akhirnya tertidur. Jika Iris tidak secara khusus memintanya untuk menghadiri pertemuan karena keinginan untuk melatihnya, hal terakhir yang diinginkannya adalah duduk mendengarkan semuanya. Beberapa waktu kemudian, pertemuan itu akhirnya berakhir. Baiklah, rapat hari ini cukup sampai di sini saja kecuali ada yang ingin ditambahkan, Iris mengumumkan. Melihat waktunya sudah tepat, Ashwin diam-diam mengedipkan mata kecil pada para eksekutif senior. Ada yang ingin saya sampaikan, Nona Yang. Saya dengar Anda telah mempercayakan sepenuhnya tanggung jawab kerja sama antara perusahaan kita dan Wick Group kepada Tuan Wolf. Bolehkah saya bertanya apakah itu benar? Salah satu eksekutif berdiri dan bertanya. Benar sekali. Iris mengangguk. Kami harap Anda dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini, Nona Yang.
Wick Group saat ini merupakan klien terbesar perusahaan kami, dan Tuan Wolf hanyalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Rasanya tidak tepat bagi Anda untuk mempercayakan klien yang begitu penting kepada seorang pemula seperti dia, terutama karena dialah yang bertanggung jawab penuh atas segalanya, sang eksekutif mengemukakan kekhawatirannya. Saya setuju. Selain membawa seorang pemula, dia juga tidak memiliki kualifikasi yang relevan. Saya pikir agak gegabah bagi Anda untuk menugaskan tugas penting seperti itu kepadanya, dan kami yakin Anda harus mencabut kewenangannya dan mengevaluasi kembali keputusan Anda. Banyak eksekutif senior yang menyuarakan sentimen mereka dan merasa bahwa pengaturan Iris tidak pantas. Lagi pula, kerjasama itu terkait dengan masa depan dan perkembangan perusahaan. Leon hanyalah seorang sekretaris kecil, seorang awam, tidak kurang, dan itu membuatnya hampir mustahil baginya untuk memiliki kemampuan untuk mengemban tugas sepenting itu. Cukup, aku tahu Leon kurang memiliki kemampuan, dan agak sulit baginya untuk mengemban tanggung jawab sepenting itu. Namun, aku telah mengatur agar Nona Summers menjadi wakilnya, jadi aku yakin dia akan mampu menangani semuanya dengan bantuan Nona Summers. Kata Iris dengan tenang. Tapi, semua orang membeku dan saling memandang. Jabatan Ariel di perusahaan itu beberapa tingkat lebih tinggi daripada Leon, dan tidak ada satupun eksekutif di sana yang mengira Iris akan membiarkan Ariel menjadi bawahan Leon. Itu benar-benar di luar dugaan. Chapter 209 melihat semua orang terdiam, Ashwin tidak punya pilihan selain berbicara. Nona Yang, kami sangat percaya pada kemampuan Nona Summers, tapi... Namun, Iris memotong pembicaraannya sebelum dia sempat mengatakan apapun. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Leonlah yang mengamankan kontrak dengan Wick Group, jadi masuk akal kalau kerja sama ini harus dipercayakan kepadanya. Intinya begini, aku sudah memutuskan, dan semua diskusi tentang masalah ini harus berakhir di sini. Iris membanting meja dan membuat keputusan akhir. Baiklah. Ekspresi Ashwin berubah masam dan dia merosot ke belakang dengan agak malu. Awalnya ia berencana untuk bekerja sama dengan beberapa eksekutif untuk menekan Leon dan mencoba memaksa Leon melepaskan wewenangnya. Tanpa diduga, Iris akan menghargai Leon lebih dari yang dibayangkannya, bahkan sampai mengorbankan segalanya untuk membela Leon dan menyia-nyiakan semua usaha Ashwin. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah. Jadi dia diam-diam menatap George Proctor, Direktur Departemen Penelitian dan Pengembangan. George adalah pria parubaya berusia 50-an dengan tubuh gemuk sedang. Dia tampak seperti tipe pria yang terbiasa menjalani kehidupan mewah. Nona Yang, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan. George berdiri, perutnya membuncit karenanya. Ya, Tuan Proctor, ada apa? Tanya Iris. Nona Yang, saya tidak keberatan dengan keputusan Anda untuk membiarkan Tuan Wolf memiliki wewenang penuh atas kerja sama dengan Wick Group. Namun, tidak ada hal baik yang dapat dilakukan tanpa adanya aturan dan regulasi. Saya mendengar bahwa Tuan Wolf pergi ke pabrik dan campur tangan dalam produksi dan kerja keras departemen kami dengan kedok memasok produk. Perilaku ini tidak etis. Anda harus membela orang-orang di departemen R&D, Nona Yang. George mengeluh. Dia mengedipkan mata kecilnya seolah-olah dia menderita penghinaan terburuk. Tentang itu, kerutan muncul di wajah cantik Iris. Dia tahu tentang rencana Leon untuk meningkatkan efisiensi penyulingan dan mengembangkan kosmetik, dan keterlibatannya dalam hal-hal yang bukan tanggung jawabnya dapat dianggap melampaui wewenangnya. Segalanya akan baik-baik saja jika orang-orang di Departemen Penelitian dan Pengembangan menutup mata terhadap hal itu. Tetapi sayangnya, direktur memutuskan untuk mengeluhkannya kepadanya. Akibatnya, Iris berada dalam posisi yang sulit. Leon berdiri dan berkata, Tuan Proctor, saya tahu bahwa perilaku saya mungkin tidak pantas, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang di Departemen R&D. Namun, kita semua bekerja untuk perusahaan yang sama, dan saya percaya penelitian dan pengembangan kosmetik secara intrinsik terkait dengan manfaat perusahaan. Secara keseluruhan, tampaknya tidak ada konflik mengingat tujuan kita berada di sama. Apa maksudmu tidak ada konflik? George membalas, pertama-tama, kamu memikul tanggung jawab yang berat sebagai penanggung jawab kerja sama dengan Wick Group.
Sudah ada banyak hal penting yang harus kamu lakukan, tetapi kamu malah mencampuri urusan departemen lain. Tindakan seperti itu sama saja dengan melalaikan tugas. Kedua, George menambahkan, campur tangan dalam urusan Departemen R&D tidak berbeda dengan VHURILELUJ. Mempertanyakan kemampuan kita. Maksudmu orang-orang di departemen kita tidak kompeten. Dua alasan ini seharusnya sudah cukup. George mencibir. Departemen Penelitian dan Pengembangan Elegante Group adalah tempat karyawan dibayar paling tinggi meskipun beban mereka lebih ringan, yang menyebabkan banyak kritik dari departemen lain. Jika Leon mengambil alih tugas mereka, apa gunanya mereka? Yang lebih penting, jika Leon mencapai apa yang tidak pernah mampu dilakukan departemen mereka, seluruh departemen akan menjadi bahan tertawaan seluruh perusahaan. Dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ariel tidak senang mendengarnya. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda, Tuan Proctor. Kalau saya tidak salah ingat, Nona yang telah menyetujui sejumlah besar dana penelitian dan pengembangan sejak setengah tahun lalu, semuanya untuk departemen Anda dalam mengembangkan kosmetik. Bab 210, sudah berapa lama sejak saat itu tanpa ada tanda-tanda kemajuan atau kabar terbaru dari pihakmu? Apakah kamu mencoba menghentikan orang lain untuk berhasil dalam apa yang gagal kamu lakukan? Itu logika nekat yang kamu miliki. Beraninya kau membuat tuduhan seperti itu. Siapa bilang Departemen R&D kita tidak punya hasil untuk ditunjukkan? Kita telah membuat terobosan sejak persetujuan pendanaan dan kita akan segera dapat mengembangkan kosmetik kelas atas. George menjadi merah karena kemarahan. Seberapa cepat itu? Sebulan? Setahun? Ariel mengejek. George kesal. Tidak akan butuh waktu lama. Saya bisa memberi Anda jaminan bahwa Departemen R&D kami akan mampu meluncurkan 3 produk kosmetik berbeda dalam seminggu. Seminggu? Benarkah? Semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Departemen R&D akhirnya akan menunjukkan sesuatu setelah berbulan-bulan tanpa pencapaian sama sekali. Itu berita bagus. Aku tidak menyangka Tuan Proctor akan membocorkan informasi sebesar itu secara tiba-tiba. Benar, perusahaan kami saat ini berfokus pada spektrum kosmetik kelas menengah yang lebih tinggi, tetapi jika penelitian kami membantu kami menghasilkan kosmetik yang berfungsi lebih baik, kami mungkin dapat menembus pasar kelas atas. Itu belum semuanya. Saluran penjualan yang dikendalikan oleh Wick Group pada awalnya adalah pasar kosmetik kelas atas. Begitu perusahaan kami mencapai standar itu, kami akan memiliki potensi tak terbatas untuk pengembangan di masa mendatang. Semua orang sangat gembira dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan memuji George. Setelah mendengar pujian dari semua orang, George tersenyum puas dan bahkan lebih bangga saat dia membusungkan perutnya. Jika Anda tidak percaya kepada saya akan memberikan pernyataan tertulis bahwa Departemen R&D kami akan meluncurkan kosmetik tersebut dalam waktu seminggu. Saya orang yang menepati janji. George kemudian melanjutkan, namun, saya punya permintaan. Tuan Wolf tidak boleh diizinkan ikut campur dalam urusan R&D kami. Departemen. Kami tidak butuh orang awam untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Ini, Iris mulai merasa yakin. Mengembangkan kosmetik kelas atas dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, dan itu adalah sesuatu yang selalu ingin ia lakukan. Namun, ia sudah berjanji kepada Leon bahwa ia akan membiarkan Leon mencoba yang terbaik, yang akan membuat keadaan antara dirinya dan Leon menjadi canggung jika ia mengingkari janjinya. Ashwin hampir tersenyum gembira saat melihat pemandangan itu. Dia sangat menyadari pentingnya kosmetik kelas atas bagi perkembangan perusahaan, dan dia yakin bahwa Iris pada akhirnya akan mencapai kompromi. Hasilnya sesuai dengan harapan Ashwin. Iris ragu sejenak lalu mengalihkan pandangannya ke Leon. Leon, karena Departemen R&D telah mencapai hasil yang baik, mungkin kamu bisa menyerahkannya pada mereka saja. Iris bertanya dengan sedikit ragu. Dibandingkan dengan para profesional di departemen itu, dia merasa akan sulit untuk mengandalkan Leon dan dia tidak ingin Leon membuang-buang energinya dengan sia-sia. Tidak, meluncurkan 3 produk kosmetik berbeda dalam seminggu tidaklah cukup. Nona Yang, saya jamin saya akan mengembangkan setidaknya 10 produk kosmetik berbeda dalam jangka waktu yang sama.
kata Leon dengan tulus. Terdengar suara tertahan saat Leon mengucapkan pernyataan itu. Semua orang terkejut, dan keributan pun terjadi. 10 kosmetik dalam 1 minggu. Tuan Wolf, apakah menurutmu ini permainan anak-anak? Kau tidak serius. Tepat sekali. Sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan produk baru karena hal itu memerlukan analisis yang cermat dan eksperimen yang berulang. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Apakah kau akan rugi jika tidak menggertak dan membual, Tuan Serigala? Semua orang menyuarakan pendapat mereka dan mengejek Leon sambil menatapnya dengan jijik.